defaultnya seperti ini. Ini swipe, nanti listnya swipe sampai. Menarik kan? Gratis tapi rasa premium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita bakal review template blogger gratis rasa premium. Kenapa demikian? Karena pertama dia memiliki dua versi, yang versi pad kemudian yang versi card. Bedanya apa sih? Nah, dari ini sendiri screenshotnya kita bisa lihat perbedaannya. Perbedaannya itu nanti di sini ada beberapa fitur, kemudian tampilannya juga beda. Yang keduanya SEO-nya sudah cukup bagus ya, dan dari sini juga ada beberapa screenshot tampilan dari websitenya. Ada yang menggunakan page, ya, dari postnya memiliki page break ya. Di sininya ada Ajax loader, kemudian ada yang numbering page, kemudian modemnya, temanya itu ada beberapa warna, kemudian ada yang continue reading. Nah, berbeda dari template-template lainnya, ini untuk versi gratis dan versi premium yaitu tidak memiliki perbedaan signifikan, hanya berbeda dari segi footer kreditnya saja. Untuk yang versi gratis ini kita memiliki kredit di sininya sebagai bentuk apresiasi kepada developer. Ya, adapun untuk yang versi no credit atau yang rasa premium ininya nanti tidak tersedia, hilang. Ya, untuk lebih lanjutnya kita cek di blog masing-masing cara dapetinnya, bergabung di grup Telegram. Ya, nanti di Telegram itu ada yang mengarahkan ke file drive yang berisi dua file yang bisa di-download, yang versi flat dengan versi card. Oke, terlebih dahulu kita login ke blogger kita. Kemudian di sini saya pengen pakai versi flat terlebih dahulu. Setelah login, kita bakal diarahkan ke versi post, pilih tema, kemudian kita edit HTML-nya. Di sini kita hapus terlebih dahulu. Nah, di sini kita copy semuanya, kemudian pastekan. Setelah itu kita save, simpan, tunggu sampai proses template selesai. Jangan lewat upload ya. Nanti di sini ada yang lewat upload di sini. Karena pasti ada beberapa widget yang akan terbawa di sini. Nah, seperti ini pasti nanti bawaan default dari bloggernya sendiri akan terbawa. Nah, di sini kita bisa review. Nah, ini template-nya. Ini template-nya sangat menarik ini. Di sini yang thumbnail dari YouTube sudah bisa terbaca, kemudian ininya ada berapa, ininya slide. Ini defaultnya seperti ini. Nanti bisa kita robah ke numbering. Random postnya ada, kemudian di sini ada iklan, forward Google-nya. Oke, kita cek satu-satu fiturnya. Yang pertama yaitu pengaturan post. Nah, di pengaturan postnya sendiri di sini ada dua di versi layout. Ini layoutnya, ini ada memiliki additional CSS, kemudian di sini bawahnya ada additional JavaScript. Jadi kita nggak perlu buka di HTML sini. Nah, layoutnya ini kita cari untuk pengaturan demo. Ini tipsnya, ini checkoutnya di sini bisa kita atur. Nah, ininya untuk menu sendiri, apabila di sini udah ada, ininya udah ada. Dan apa sih di JavaScript ini pengaturannya? Ini settingan yang terpenting, timer go, kemudian komennya yang di sini, scriptnya, kemudian true, empty true, bookmark true, kemudian mobile menu true. Nah, mobile menu ini nanti ketika versi mobilenya dia akan tampil seperti ini. Versi mobilenya nanti dia akan, nah ini versi mobilenya. Kalau kita misalkan dinonaktifkan versi mobilenya, tadi jadi false, di versi mobile ini dia tidak akan tampil menunya. Nah, ini floating search-nya di sini, kemudian ini atas, ini ke bawah. Untuk menonaktifkannya bisa kita diatur di sini, stop scroll dan button scroll. Ini yang waktu tadi, waktu di sini. Waktunya yang ini good morning apabila pagi, good
evening apabila sore, good night apabila malam di sini pengaturannya. Nah, multiple item di sini. Nah, ini infinite scroll. Ya, infinite scrollnya ini ketika kita pakai yang ini infinite scroll. Ini infinite scroll. Kalau misalkan infinite scroll pengaturannya, kemudian ketika number berarti nanti dia bakal ganti nomor di sini ya. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, ini ketika ganti nomor, ininya berganti nomor bukan infinite ya. Kemudian pengaturan grid post tampilan feednya. Grid post nanti di bawah post ini, dia bentuknya grid. Nah, ini bentuknya list atau grid, nanti di sini bisa diatur. Kemudian jumlah maksimal iklan ada, kemudian relatif postnya yang ini relatif postnya. Ini relatif post 1, relatif post 2. Atau misalkan kita atur 1, sininya relatif postnya 1, maka di sini bakal tampil 1. Nah, ini ya bakal tampil 1. Kemudian kalau kita mau ganti yang lainnya, contoh di sini jumlah maksimal baca juga. Tadi ya baca juganya yang paling di bawah nih. Ini baca juga 1 2 3 4. Di sini jumlah bahasa maksimal baca juga 1. Kemudian siapa lagi yang ini? Kemudian yang maksimal resortnya di sini. Ketika nanti maksimal resort itu nanti yang ininya maksimal pencarian ini, kemudian di sininya ada next. Nah, ini maksimal resortnya 6. 1 2 3 4 5 6. Terus misalkan ini yang pengennya pas, berarti diganti jadi maksimal resortnya 8. 1 2 3 4 5 6. Masih diganti, kita ganti lagi 8. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini versi yang pengaturannya. Kemudian kita CSS-nya di sini ada, bisa ditambahkan CSS otomatis ya. Nah, untuk fitur yang paling menarik yaitu dia memiliki continue reading. Continue reading ini seperti gimana sih? Nah, continue reading ini nanti ketika post dibuka itu nanti dia akan ada instruksi tombol melanjutkan baca. Seperti ini. Nah, ini dia akan diketik kemudian masukkan pin, atau tanpa pin nanti dia akan loading postnya. Di sini kita cari yang dokumennya. Ini dokumentasinya ada. Ini dokumentasinya ada setting, kemudian ganti tema, kemudian split screen, kemudian ada JavaScript. Ini tadi sudah kita bahas beberapa. Nah, ini yang menarik, widget recent post by random. Untuk yang continue reading nanti kita cari lagi. Nah, di sini ada continue reading. Untuk continue reading di sini ada shortcutnya khusus ya. Ini, jadi kita tambahin ini aja. Kita copy kode ini di bagian post yang bakal kita tambahkan continue-nya. Di sini modenya ke mode HTML. Kalau mode seperti ini ya nanti tampilannya. Nah, kita tambahin di paling atas aja sesuai instruksi dokumentasi. Nah, paling atas remove button. Jadi akan otomatis seperti ini. Nah, ini kita tambahkan di sini. Kemudian kita update. Post yang paling pertama yaitu ini yang terakhir. Oke, karena post yang terakhir ini adalah unifying, kita buka maka dia bentuk postnya akan continue reading. Nah, di sini ada loading beberapa waktu. Kalau misalkan kita aturnya pakai pin,
nanti dia bakal muncul pinnya. Continue readingnya bisa kita atur berapa detik di bagian layout tadi. Nah di sini kalau misalkan readingnya cuman 10 detik, maka di sini juga 10 detik. Continue readingnya di sini nih. Nah, ini continue readingnya 2 detik, berarti dia 2 detik. Kalau di refresh lagi dia pasti bakal balik ke awal. 2 1 0. Ini 2 detik doang. Kalau misalkan di continue readingnya di sini kita ganti 10, dia bakal ganti 10 detik nih. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Itu kita lanjut. Jadi untuk merubah warnanya saya lebih senang warna hijau. Kemudian versi lainnya ada yang untuk menambahkan pin. Nah, kalau misalkan kita tambahkan pin, di sininya kita ganti. Nah, tadi kita tambahkan continue reading. Nah, ini untuk masukkan kode probability di bawah pos, atau masukkan kode ini pada mode HTML pos yang ingin kamu kunci. Ini di sini. Atau bisa di bawah, boleh di sini. Ini kita catat seperti ini. Kita update, kemudian kita buka lagi refresh block. Continue reading ini pinnya. Nah, kalau misalkan sembarangan pin, dia nggak bakal bisa buka. Salah nih. Nah, karena kenapa? Karena pinnya ini, emailnya ini emailnya, kemudian pinnya ini. Untuk beberapa orang yang memiliki pin yang berbeda, di sini bisa beda-beda pin. Ini ada misalkan klien 1, klien 2, klien 3. Ini bisa kita atur untuk siapa saja yang memiliki akses di pos ini. Kita submit, kemudian berhasil, selamat membaca. Nah, ini untuk langganan membaca, untuk member-member yang premium yang bisa baca. Nah, kemudian apalagi di sini ada template pengaturan tampilannya. Tampilannya ini bisa kita ganti di bagian ini. Nah, ini recent postnya jumlah 1 2 3 4 5 6 7. Recent postnya jumlah 7, kita bisa ganti menjadi 8. Sini. Ini random postnya tampilannya seperti ini. Kemudian nanti ada di atasnya ada artikel, iklan artikel. Kemudian di sini blog button, index only. Kemudian di sininya ada contohnya random post. Nah, sini kita tambahin. Tampilannya bisa kita ganti menjadi tampilan. Oh, ini CSS-nya nih satu lagi. Ini misalkan kita gambar ininya rasionya bisa jadi misalkan 16:9, kemudian 4:3. Di sini kita tambahkan di CSS nih. Di sini CSS-nya bisa kita tambahkan. Kita kalau misalkan ada lagi CSS di bawah, terus aja sampai seperti itu. Ini CSS gambarnya. Ya, ini gambarnya. Atau misalkan nanti gambarnya rasionya ini bisa berubah jadi 4,3. Itu bisa kita rubah lagi di sini 4:3/4 aspek rasionya. Itu untuk yang rasio thumbnail ya. Untuk yang nah, ini beberapa tampilan. Ini tampilannya di layout bisa kita tambahkan seperti ini. By post di sini ada. Ini rasionya jadi 4,3 nih yang tadi nih. Kalau kita refresh lagi, dia bandingannya ini. Defaultnya seperti ini. Kalau misalkan di sini ada recent post, kemudian di sini ada random, di bawah bisa kita ganti lagi. Misalkan ini tentang pendidikan. Kita refresh. Di sini ada pendidikan. Hampir sama kayak atas nih. Nggak mau kayak atas nih. Jadinya karena grid.
kita ganti gridnya itu menjadi list. Ini list. Nah, di sininya bentuknya akan ke bawah, daftar list. Nah, seperti ini nanti kalau bentuk list. Kemudian di sininya kita mau pakai big nih, nggak pakai grid misalkan. Jadi bisa pakai big, style big. Ini bakal gede-gede nih pendidikannya, bersama kayak random post. Nah, ini fungsi dari ini. Misalkan nanti ininya mau pakai swipe nih, grid swipe, tinggal tambahin aja di sininya. Nah, misalkan tambahkan class swipe jika ingin tampilan swipe, recent swipe class. Nah, ini swipe contoh atau class random swipe. Di sininya bakal nanti tambahannya class recent, kemudian pendidikan class swipe. Nah, dia bakal swipe seperti yang di atas ini nih. Oh sorry, salah. Nanti yang bakal swipe-nya di sini nih. Data swipe, kemudian di bagian random, swipe random. Nah, ini kan swipe random, kemudian swipe ini. Recent swipe, bagian swipe-nya yang di sini. Bagian recent swipe di sini. Tahap recent swipe. Nah, ini nanti bentuknya swipe ke samping bersama kayak random. Atau misalkan nanti di sininya kita bentuknya ganti list lagi. Misalkan di sini ganti list. List swipe, ganti listnya swipe ke samping. Menarik kan? Gratis tapi rasa premium. Ini ada kontributornya di sini, attribution bisa kita hapus. Kemudian apalagi misalkan tampilannya kita ganti ke grid. Di sininya kita kategorinya misalkan motivasi. Nanti kategori labelnya motivasi. Kemudian di sininya religi random list di sininya. Misalkan di sininya random berarti nggak pakai label ya. Sini random post kalau misalkan random, tapi kecuali kalau misalkan kita pakainya yang recent dengan random ini beda. Kemudian random kalau random berarti tanpa label, kalau dengan random ya tanpa label, kalau recent itu dengan label. Misalkan di sini kita pakai religi list. Banyak pilihan kategori sesuai kategori, motivasi random, kemudian tadi mana motivasinya list. Di sini pengennya pakai list, kemudian di sini pakai list bisa, religi data, ini pakai list daftar. Di sininya bisa pakai grid, bisa pakai list. Style grid, grid berarti nanti bentuknya seperti kotak ya kalau nggak salah. Nah, ini bentuk grid seperti ini. Nah, ini bentuk grid. Ini grid. Nanti kalau misalkan bentuknya list, nanti list bawah. List religi, karena di sini cuma satu kategori, kita ganti jadi internasional ya. Nasional. Biar kelihatan, biar terlihat ininya jumlah postnya ada berapa. Oke, bisa kita lihat di sini nasional 1 2 3 4 ada 4 post berarti. Nah, di sini untuk iklan, slot iklannya bawah ini, kemudian halaman 1, halaman 2, halaman 3. Halaman 1 iklan bawah. Kemudian ini untuk merubah ikonnya.
Untuk merubah ikonnya nanti bisa di bagian Iconify kalau nggak salah. Untuk icon sendiri bisa dicari di situ. Jadi kita cuman tinggal copy di bagian SVG-nya. Bisa kita cari di sini. Banyak macam-macamnya. Bisa kita klik satu dan kita copy kode ini ya. Copy clipboard. Dari sini bisa kita ganti semua. Itu sekilas mengenai template Invastio yang bisa kalian coba sebagai referensi template blog gratis namun rasa premium ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.